Kira-kira dari atlet nih pencak silat ini ada nggak sih dukungan dari pemerintah atau dari kampus gitu? Kalau dukungan gimana ya? Rapat ya. Ikut organisasi nggak? Nah ini nih kadang sering tak dengar statement yang bilang ikut bela diri tuh, ikut silat tuh buat adu kekuatan gitu. Antara ini dan ini, A dan B. Biar saya paling kuat, ini lo paling kuat. Kenapa sih? Balik lagi di Suara Kampus. Suara kampus nih, keren emang nih. Sekarang berdua nih. Gimana kuliah? Kuliahnya? Udah wisuda bro. Kamu kalau kuliah tuh gimana sih? Langsung pulang atau gimana kamu? Kalau saya berhubung sama mageran dan apalagi tuh awal-awal semester tuh agak canggung tuh temenan, ini tuh masih belum terbiasa. Ya kuliah pulang gitu. Kamu nih nggak dapat prestasi kamu kalau kuliah pulang. Halah kata siapa? Kata saya sih. Biarpun saya nggak berprestasi banget ya, ada contohnya cuy, kuliah pulang berprestasi, tiba-tiba terbaik 3 jurusan. Ayo, teman kelasmu loh, masa nggak ngeh? Gimana? Siapa teman kita tuh? Alah masa nggak ngeh sih? Pindah dulu, kasih duduk di sini coy. Mabrur di Sabta Wirmalah. Bro. Mabrur. Halo bro. Halo, selamat datang di Suara Kampus. Teman kelas. Kelas. KPIE. Jaya. Barengan juga wisudanya besok. Iya, sudah. Iya lagi. Barengan ya. Gimana bro? Apa kesibukannya sekarang? Baik, sehat. Apa kesibukannya sekarang nih? Ya gitu-gitu aja sih bro. Ya abis kuliah kan, cari kerja terus. Biasalah. Biasalah. Apa? Oh ya, Mabrur nih, asal kamu tahu ya, Mabrur nih dia berprestasi di luar bro, di luar kampus. Dia tuh pernah juara Porprov NTB yang ke-11. Apa tuh? Porprov pencak silat. Widih. Dia ikut atlet pencak silat nih. Iya. Kamu tahu, kamu makanya jangan kuliah pulang nih. Lah, tapi ini bukti. Iya kan Mabrur dia keren, dia Porprov NTB, juara pencak silat, bukan cuma Porprov, semua dia pencak silat, ada wakilin kampus, wakilin NTB, wakilin Sumbawa. Keren. Cukup. Keren. Terus dia ini terbaik jurusan KPI kan? Iya kan? Ih, keren banget ya. Udah Berprestasi dalam kampus nih, luar kampus nih, mantap nih. Gimana bro? Arti di Mabrur tuh tentang juara di luar, juara juga di dalam kampus nih. Bagaimana? Kalau dari saya syukur sih kan. Ya pertama kan bahagia kan karena apa ya? Bisa menekuni dan juga dari baik dari sisi hobi maupun aktivitas yang memang harus kita lakukan kan kayak kuliah kayak. Benar. Nggak nyangka sih pertama, nggak nyangka, syukur karena bisa di posisi ini kan. Itu sih kalau dari saya kan ya bahagia aja sih, bahagia. Nggak nyangka. Kaget nggak sih? Kaget lah. Jurusan terbaik 3 KPI. Tiba-tiba ditelepon Makanya. Di telepon siapa? sama Bu Akademik Bukabak. Apa itu? Karena? Iya dia telepon apa? Dapat peringkat itu 3 terbaik 3. Loh, kamu nggak hadir? Emang sampai di telepon. Lah, terus? Hadir karena Maksudnya? dikabari. Iya, dikabarin dari rumah. Oh, berarti Sebelum daftar yudisium tuh. Oh iya ya. Kan nilainya udah ada kan? Iya. Keren sih. Kamu udah ada terbayang nggak bakalan dapat jurusan terbaik 3 atau? Nggak ada sih, nggak ada. Kan apa ya, kita kan kuliah pulang Iya. gitu terus jadi saya lihat dia nggak nih kalau di kelas tuh izin dikit-dikit izin. Bu izin latihan, Bu izin latihan. Ah ini karena ini nggak bisa dapat apa-apa nanti di kampus nih. Nilainya jelek dia nanti. Nah itu gimana tuh? Kan kuliah pulang tapi sering izin di kampus. Terus itu latihan buat ini kan? Iya, buat. Pancasila. Nah Iya, buat Pancasila. gimana tuh manage waktunya? Katanya sering izin atau apa? Kalau itu sih ini kan ada jadwalnya kan, jadi nggak selalu izin. Jadi pas waktunya kuliah ya kuliah, kemudian pas waktunya latihan ya latihan. Dan juga ada beberapa momen sih waktu itu kalau seumpama waktunya kuliah tabrakan sama
Waktunya waktunya latihan. Jadi kayak apa ya? Di situ sih susahnya kan. Duar. Tabrakan katanya. Bentrok. Iya, bentrok. Ya paham. Maksudnya kan tabrakan kecelakaan jadinya. Bentrok ya, bentrok gitu waktunya antara latihan sama kuliah. Jadinya izin terus. Kenapa sih? Ini makanya jangan itu sih bentrok. Iya. Iya, bentrok. Tapi akhirnya nih kan termanage dengan baik kan waktunya. Iya. Bisa. Sampai merah, woi. Iya, makanya. Dia kayaknya introvert orangnya ini. Ini gara-gara pribadi. Makanya ini katanya Apa tuh? kira-kira dari atlet nih pencak silat ini ada nggak sih dukungan dari pemerintah atau dari kampus gitu? Kalau dukungan, kalau dari pemerintah ada sih beberapa. Pas kita pas dapat SK. Jadi sisanya tuh di luar dari SK kita mandiri. Kalau ada latihan atau apapun itu kita mandiri. Cuman pas dapat SK ketika mewakili provinsi kemarin kayak di Prapon, kemudian SK surat kampus ya? Surat kerja. Surat kerja. Apa sih? Surat keterangan, surat kerja, Surat kerja biasanya surat SK. kampus dong. Iya, SK surat kampus. Terus nih, apa tuh? SK surat kerja. Iya. Dari pemerintah, Dari dari pemerintah. Dispora, dari KONI. Jadi ya sampai situ aja sih. Selain di luar SK kita kadang mandiri. Mandiri itu maksudnya kayak gimana? Biaya dari diri sendiri. Iya. Oh. Bukan mandi sendiri ya, Pak. Kemudian kalau Dia mandi sendiri kan. oh gini ya lawakan kalian. Yoi, bro. Biasa aja kita mah. Oh gini ya di tengah orang-orang kayak gini ya. Aduh, ribet juga ya. Aduh. Terus SK-nya itu keluar pas kapan sih? Pertama-tama keluar SK. Pas sudah terbentuk tim. Jadi pertama kan sebelum keluar SK tuh ada seleksi kan. Jadi sebelum seleksi itu ya kita mempersiapkan diri. Nah, disitulah tempat letak mandirinya kan. Harus kita keluar bensin, uang sendiri. Kemudian kalau makan di sana ya beli sendiri, nggak ada dari disiapin dari daerah atau enggak. Apalagi pas Porfop tuh kita benar-benar mandiri sebelum kita mewakili kabupaten kita mandiri. Pantesan dia habis kita masuk kelas tuh dia langsung pulang ternyata dia latihan. Berarti bukan kupu-kupu dia mah. Apa dong? Kulat. Apa gulat? Kuliah latihan. Latihan. Dia kan nggak pulang latihan. Iya, latihan aja ada turnamen. Nah gimana nih? Turnamennya kapan? Oh iya, sorry. Dalam jangka Berarti- waktu gimana? Berarti kamu nih Apa tuh? nggak ke distract kamu pas latihan tuh kalau ada tugas UAS, ada tugas kampus, gimana cara kamu baginya itu? Kalau itu gimana ya? Nggak ada sih ya. Kalau kayak gitu tuh cuman atur waktu aja sih sebenarnya. Kayak kita waktunya UAS ya belajar apa adanya gitu. Nah, pas latihan ya latihan. Kadang juga pas latihan tuh bawa buku. Widih. Jadi kayak jadi di sesi-sesi kita latihan karena tahu UAS atau mau meet kan di situ saya maksudnya saya belajar gitu. Apa nama perguruannya? Perguruan Ya. Persina Sasat. Itu udah lama itu ya Persina Sasat. Oh udah lama enggak. Itu dari kelas 3 SD. Berarti dari kelas 3 SD kamu di perguruan itu terus nggak ada pindah-pindah gitu? Kalau dibilang dari kelas 3 SD kayaknya lebih kecil lagi kayaknya. Cuman saya untuk latihannya itu kelas 3 SD. Oh mulainya dari kelas 3 SD? Iya, Kok kamu mulai tahu latihan. banget sih? Iyalah, sering saya cerita sama dia kelas dulu sama dia Jangan-jangan. tentang silat apa segala macam mana? Jangan. Berarti latihannya emang dari piyik gitu kan? Iya, dari kecil. Dari kecil. Cuman untuk fokus ke karir profesionalnya itu saat ini SMK kelas 3. Jadi pas 2019. 2019. Iya itu fokus Baru, buat apa ya? Jadi kalau cuman sekedar latihan aja itu udah dari kecil. Cuman untuk fokus
profesionalnya nih ya itu dari kelas 3 SMK. Ini karena emang suka atau emang pas masih kecil mau coba-coba aja dulu gitu? Senang Nah. sekali kamu kayaknya sama silat. Iya. Kenapa Kayaknya sih? dulu tuh ini kan biasa kan kita anak kecil kan kalau ada teman kita ikut-ikutan. Saya awalnya tuh dari situ sih, selain dari arahan dari orang tua, jadi dulu tuh kebetulan keluarga saya tuh kan semuanya tuh silat gitu. Maksudnya ada background silatnya, baik dari orang tua, kemudian Siapa, adik bapak? juga, Bapak, bapak, mama, mama, ya. semua. Ngeri ya keluarganya. Wih, Iya. Bapak silat. Ya dia cuman ini, tapi dia nggak prestasi buat kayak saya gitu loh. Mama? Dia cuman buat bela diri aja. Mama? Juga. Kalau ada maling habis tuh malingnya. Enggak sih, barang saya sih habis. Loh dipakai dong. Iya, bener-bener. Oh ya, di jalan pernah kamu pakai keahlianmu ini kayak bela diri ini pernah nggak di jalan? Atau Di jalan. di luar? Maksudnya ada tindak kejahatan gitu. Mungkin ada maling di kampung, terus ada orang permalingan, kamu pakai keahlianmu. Oh maju loh. Pernah nggak sih? Nggak, saya bayangin di jalan gitu kan. Kenapa semuanya di jalan? Nah, berarti nggak pernah selama ini? Nggak pernah selama Mau ini? coba kan? Bahaya ya, nantangin. Nggak pernah sih kalau selama ini alhamdulillah aman-aman aja. Ini di jalan maksudnya nih kalau ada apa-apa di jalan Iya, kan? itu Bukan di maksudnya. tengah jalan kan? Iya. Iya. Kalau tengah jalan mati ya, Bu. Walaupun ada kekuatanmu. Ada kekuatan. Makanya. Nggak pernah. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau misalnya ada yang pantangin, berani kamu sama saya, terus kayak gitu gimana tuh kamu? Selama saya jadi atlet ini, setelah saya dikenal nggak ada sih. Cuma sebelum-sebelumnya pas sekolah sering. Oh, Maksudnya kalau kayak sekarang ya biasa tuh- kan kita kan pas sekolah kan main-main, saling tantang. Sekarang mah takut duluan ya. Atlet nih boy. Nggak kayak Eh, gitu sih, biasa aja. Nah ini nih kadang sering tak dengar statement yang bilang ikut bela diri tuh, ikut silat tuh buat adu kekuatan gitu. Antara ini dan ini, A dan B. Oh, sering itu Biar di TikTok saya tuh. paling kuat, ini loh paling kuat. Apalagi Boleh nih, nggak disebut nih? ya perguruan ini loh. Nah yang gitu-gitu. Kan ini. Oh ini. iya tahu. Kalau menurut saya tuh tergantung kepribadian masing-masing sih kan. Sama sih dulu juga awal-awal ya sama kayak gitu juga, maksudnya kita karena saking cintanya dengan perguruan kan, ketika dianu dikit kita emosi atau kayak ya sama kayak gitu juga. Cuman saat semakin lama kemudian fokusnya itu beda, jadi yang awalnya itu fokus untuk stay di perguruan kayak sekedar latihan kan kayak orang tua. Semenjak berkarir di profesional ini ya nggak ada pikiran gitu. Jadi kayak fokusnya buat prestasi aja. Jadi untuk tawuran atau apa nggak ada. Cuman kalau melihat orang-orang yang seperti itu ya menurut saya karena mungkin kecintaannya terhadap perguruannya. Jadi kayak bangga gitu loh, kayak memang kayak pawai-pawai atau apa gitu kan, bangga. Kalau menurut saya kayak gitu sih. Jadi dibilang salah juga ya ada salahnya, kemudian dibilang benar juga ya ada benernya gitu kan. Balik dari diri masing-masing. Iya, balik dari diri masing-masing, kayak Cara- tergantung. Iya, mengelola itu benar sih. Oh ya, baru-baru ini juara apa Bro? Terakhir kemarin ini wakilin dari kampus, terakhir kemarin kejuaraan Pomnas. Juara ya, terakhir juara atau terakhir ikut pertandingan? Ikut pertandingan boleh juara juga. Kalau terakhir ikut pertandingan ini di Juli kemarin, Juli atau Agustus ya, Indonesia Open yang kedua di Itu Jakarta. apa itu? Itu umum, cuman dia bergengsi lah. Jadi kalau outputnya di situ, kalau juara dia tuh masuk pantauan buat ikut seleknas wakilin Indonesia nanti di SEA Games sama Kejurdun. Gimana tuh, Bro? Kalau kejurdunnya kemarin bukan kejurdun ya. Kejurdun sama kejuaraan Asia. Nah, kemarin ada atlet yang juara di situ, dia dipanggil Platnas buat wakilin Indonesia di kejuaraan Asia di Abu Dhabi. Jadi emang bergengsi karena dia termasuk jalur pantauan untuk seleknas. Kemarin yang di ini Bro, yang di pas wisuda tuh kamu dipanggil ke Apresiasi itu ya. Nah, kemarin tuh ini gara-gara sebelum ini kan 2020 berapa ya? 2023 akhir kemarin ikut Pomnas, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional kan.
Jadi di situ alhamdulillah saya dapat perak juara 2. Nah, di situ karena apresiasi dari kampus kan, jadi saya dipanggil saat wisuda yang keberapa ya? Jadi wisuda 2023, 2024 bulan Maret. Enggak ding, 2023 akhir wisudanya Karaja. Lala. Oh, Bu, iya. Pak. Iya, wisudanya Lala Maret kan? kemarin dong. Enggak sih? Berarti tahun sebelumnya. Ya, 2023 Desember. akhir Desember. Itu saya dipanggil, dikasih penghargaan, apresiasi dari kampus, Dapat berapa? beasiswa. Hanya Dapat nominal. disebutin. Boleh. Dapat Kayaknya berapa? jangan deh. Jangan ya. Rahasia. Rahasia perusahaan. Ini penasaran banget nih. Apa tuh? Ini medali emas, perak sama perunggu itu yang itu beneran emas, itu beneran perak, atau emang cuma secara ini doang medalinya? Gimmick. Iya, maksudnya simbolnya doang gitu. Jadi kalau itu tuh tergantung eventnya. Kayak Olimpiade nih, dia biasanya ada kandungan emas murninya berapa persen gitu. Oh. Sama kayak perak murninya. Terus kemarin kayak PON ada mungkin ada yang ngasih berapa persen gitu. Jadi nggak semuanya, tergantung eventnya. Semakin besar eventnya tuh kadang kan tergantung dana kan. Jadi kan benar-benar emas murni juga mahal juga kan. Oh. Jadi kalau event-eventnya kayak ya sekedar antar kota atau antar apa gitu biasa aja. Kayak apa sih yang dipilok gitu loh. Mas-mas kayak gitu. Dibuat-buat. Iya. Kalau mas murninya kayak di Olimpiade kemarin tuh mas murni berapa persen gitu. Iya ya. Itu loh yang penasaran banget dari dulu. Sampai digigit-gigit tuh. Itu emas bener ternyata. Ya, itu dia fotoan digigit itu. Iya. Lagi ngecek tuh. Asli atau enggak nih? Kamu sadar nggak sih? Maksudnya bukan sadar ya. Kamu ngeh nggak sih pas awal ketemu dia? Ini atlet nih. Dari ini secara look gitu kan. Kamu tahu nggak dia atlet atau enggak? Waktu awal ketemu deh kan katanya sekelas. Awal ketemu tuh. Kalau di awal tuh saya enggak kalau dia ini atlet. Terus? Tapi dari looknya itu karena dia kayak suka bahas-bahas atlet apa tuh. Makanya saya langsung nanya, kamu atlet? Bro, iya atlet. Pencak silat. Tapi iya sih kalau Dari looknya memang dia atlet. Cara pembawaannya, cara jalannya apa itu atlet dia. terus karaktermu itu berubah nggak setelah jadi atlet profesional gitu, kayak semakin gimana gitu? Ada hal-hal lain nggak yang muncul gitu? Berubah. Berubah, Oh, Power berubah. Ranger sekali. Ah. Ini loh maksudnya kayak Dari pencak silat Karakter. ini, Iya. berubah nggak karaktermu? Oh, yang tadinya Ngerti. mungkin dikenal orang apa sih, emang sih dari dulu, tapi kan profesionalnya baru kemarin 2019. Sebelumnya tuh mungkin nggak kelihatan gitu, biasa-biasa aja atau apa seperti orang pada umumnya lah gitu. Maksudnya sekarang setelah jadi atlet gimana tuh? kayak kalau dari bentuk fisik, iya berubah sih kan dari semenjak berkarir di profesional ini, emang kerasa sih berubah, kayak lebih besar, terus lebih berisi, lebih berpower, mau jalan apa tuh kayak ada lah isinya gitu. Ada isinya. Kelemar-kelemar, ajakin dong ini apa sih olahraga? Besok ya kita gym. Salah. Ini aja duduknya lemes cuy. Yang tegak dong. Enak nih kursinya, kursi gunung. Kursi apa? Mereknya apa coy? Speed. Emang boleh. Iklan coy. Itu sih kalau karakter dari fisik ya berubah kan. Terus kalau dari sifat juga nggak? Boleh. Sombong nggak? Setelah jadi wow juara nih gua. Juara nih. Kalau sifat lebih ke apa ya? Ilmu padi. Jadi dari situ ya. Jadi Padi semakin dimakan semakin kenyang. iya, semakin makan semakin habis ya. Nggak ada semakin kenyang. Jadi kayak apa? Karena semakin lama itu kan kayak banyak pengalaman-pengalaman yang didapatkan. Jadi ada beberapa momen di mana di situ kayak apa ya, kalau secara nggak langsung tuh ditegur oleh Tuhan. Jadi Allah menegur. Jadi karena sifat sombong dan lain sebagainya. Jadi dari situ nggak tahu udah lama itu. Sekitar 2000 berapa ya? Oh sempat merasa ditegur gitu? Iya sempat 2000 berapa? 2018 kan, sebelum fokus ke karir profesional. Jadi sebelum ke karir profesional tuh di situ saya ini
jadi nggak semulus ini gitu. Jadi sebelum 2019 tuh saya sering ikut pertandingan kan. Kalau saya hitung-hitung tuh ada mungkin 5-6 kali pertandingan, 6 kali event, semuanya kalah. Jadi nggak ada menang 6 kali tuh. Jadi bener-bener kayak frustasi, putus asa kan, sampai saya pingin ya udahlah berhenti jadi atlet kan. Maksudnya udahlah nggak usah ikut silat lagi, fokus sekolah. Waktu itu kelas 2-3 itu kan sudah masa-masa kita memikirkan kuliah di mana kan. Nah itulah sempat kepikiran juga pengen kuliah di luar kan, bukan di Lombok. Ya dari situ sih. Tapi yang akhirnya bikin kamu semangat lagi untuk latihan lagi, wah saya masih punya kesempatan untuk juara nih, apa yang kamu semangat? Jadi di perguruan saya itu ada senior yang di situ sudah di atas tingkatannya sudah masuk ke Platda, waktu itu Platda. Jadi di situ dia sudah masuk sana, dia kayak merangkul gitu nah. Dia memotivasi, menceritakan tentang kisah-kisah atlet-atlet yang dulu sama kasusnya seperti saya. Jadi dia tuh nggak langsung menang. Jadi di perguruan saya ini setiap kita bertiga lomba misalnya kan, yang 2 juara pasti yang kalah tuh saya. Sampai ya itu sampai 5-6 kali kalau nggak salah. Sampai segitunya. Dan yang merangkul tuh ya senior saya tuh waktu itu. Jadi dia mengingatkan terus gini-gini, menceritakan apa yang dia pernah alami kan. Berbagi Harus semangat terus. Iya, jadi dari situ, dan yang paling membuat saya merasa kayak kena dengan kata-katanya itu waktu dia mengatakan, bro kita ini sudah basah gitu nah, kenapa nggak sekalian nyebur aja gitu. Jadi dia dari situ juga saya coba ngasih tahu ke orang tua kan, saya juga pingin ini Pak Mak gitu. Jadi dari orang tua juga alhamdulillah disupport. Pengen lanjutin lagi gitu. Lanjutin ya, pengen juara lah akhirnya, dan sampai sekarang tetap disupport alhamdulillah. Dan ya nggak nyangka, maksudnya sampai dulu tuh cuman mikir pertandingan antar perguruan kan, antar kota, antar daerah. Sekarang malah mikirnya tuh untuk SEA Games, besok nih kalau juara udah sampai situ gitu loh. Jadi nggak nyangka expect bakal juara Porprov, bakal juara event-event besar gitu. Ada rencana apa nih ke depannya? Udah mau wisuda juga, terus kedepannya mau kayak gimana? Tetap di atlet atau ada rencana lain gitu? Apa nih kalau dari masa depan kayaknya lebih fokus ini. Kalau di atlet masih, cuman sambil mengimbangi, sama kayak selama di kampus kan. Selama di kampus saya mengimbangi aktivitas saya latihan dengan kampus. Jadi saya merasa ingin seperti itu lagi, cuman bedanya bukan nggak ngelanjutin S2, cuman mau di sini mungkin fokus untuk berwirausaha, berbisnis, ingin coba karena kita kan mau wisuda kan, udah ingin merasakan yang namanya mencari uang kan, sudah waktunya gitu. Jadi di situ saya ingin coba untuk membagi waktu sih. Kalau atlet masih, karena masih belum terbayar apa yang sudah saya alami ini. Maksudnya tujuan untuk juara kemarin tuh belum tercapai. Jadi masih sih sampai 2028 lah insyaallah. Di situ kan PON NTB kan tuan rumah. Kejar terus bro. Iya. Siap. So ini juga jadi pertanyaan, Apa tuh? jaga kesehatannya gimana? Fisik, mental, itu kan harus balance gitu kan ya. Kalau fisik oke, mental nggak oke juga gampang tumbang gitu, maksudnya kayak Bener-bener. iya, itu gimana tuh? Nah bro ini kan dari Narmada tuh, kampus, dari Narmada ke kampus. Bolak-balik? Kampus latihan. Iya, Itu bolak-balik. gimana cara fisiknya itu kuat tuh gimana bro? Kalau itu, nah ini kayaknya nih apa namanya, rezeki dari Allah sih kalau saya pikir-pikir ya. Secara ini kalau kita secara manusiawi itu nggak masuk akal ya, karena dari rumah ke tempat latihan tuh jaraknya tuh kalau pakai waktu sekitar 30 menit lah, dan itu saya kerjakan setiap hari, dan bahkan sehari itu bisa 3 kali latihan. Jadi kayak pulang perginya tuh pagi, kadang kalau lapar atau apa siang pulang, balik lagi sore gitu loh. Sampai udah kenal katanya sama penjaga POM itu ya? Udah kenal. Saya tutup mata loh dikenal. POM? Enggak kan, beli bensin kan. Oh iya ya, bolak-balik. Bensin di mana tuh? Jadi kalau Iyalah, itu bensin ya kali, beli bensin di
pom katanya, kayak dia nggak tahu pom. Di kios Nana. SPBU. Pom bensin. SPBU. Lah iya sama. Kamu apa sebutannya pom tempat isi bensin? Pom bensin. Berarti tadi karena nyebutnya pom keserimpet pon tadinya ngebahas pon gitu loh. Kamu ke distrik kok aku. Lanjut, Bro. Jadi kalau dari saya tuh itu sih. Mungkin doa dari doa orang tua juga. Karena kalau saya pikir-pikir juga capek. Bolak-balik kan. Terus masih mandiri yang saya cerita tadi itu belum ada anggaran atau apa segala. Jadi kayak apa? Ya bener-bener mental. Jadi kayak bener-bener apa ya? Dari diri sendiri sih kalau menurut saya. Dari disitulah terbentuk mental yang seperti Nana bilang tadi. Oh, kamu kenal saya? Kan dia tahu sekali. Jadi gitu sih kalau tips jaga kesehatan mungkin karena ini sih karena saya sering latihan kan dan itu yang menjadi keseharian juga kan. Jadi kalau di kesehatan ya alhamdulillah mungkin terjaga dari situ. Dan juga imbang lah kalau dari makanan. Jadi kalau kita di silat tuh apapun yang kita makan nggak masalah, yang penting berat badan masuk. Kalau di silat begitu. Dan semua cabur fighting juga rata-rata memang begitu sih, kebanyakan yang saya tahu ya. Jarang ada yang memang benar-benar menjaga, jarang. Karena kalau menurut kita tuh nggak tahu ya, mungkin saya atau banyak yang berpikir seperti itu. Jadi apapun yang kita makan toh juga akan terbakar lagi. Jadi kayak tenaga yang akan diisi lagi gitu. Nanti pas latihan juga terbakar lagi gitu. Jadi kayak ya udah makan apa aja. Nah, selama itu aman lah dikonsumsi, nggak beracun. Aman itu. Karena tetap olahraga kan? Iya, karena itulah mindset pola pikir. Cuman salah juga sih. Karena secara profesional kan Ini juga nih buat teman-teman nih, jaga kesehatan. bener-bener. Enggak makan makanan Beracun. Junk food tuh terutama. Makanya kan lihat nih atlet sehat fisik, sehat mental. Karena apapun yang dia makan tapi dia balance gitu loh, istirahat, olahraga, makan. Ini banyak makan, rebahan. Ini enggak makan, banyak pikiran. Gila apa? Gimana, Bro, buat teman-teman cara jaga kesehatan? Ya dong, kasih tips buat teman-teman. Teman-teman, bukan kan pasti banyak teman-teman yang kayak Bro nih yang kuliah pulang tapi di luar tuh mungkin ada yang kerja, ada yang sibukannya yang lain di luar gitu, yang istilahnya dia itu sibuk lah pokoknya gitu. Cara menjaga kesehatan gitu dan bagi waktu itu kayak gimana, Bro lah? Kalau dari saya sih mungkin dari segi waktu dulu ya. Kalau dari bagi waktu mungkin lebih ke lihat jadwal kan. Kalau kuliah kan kita ada jadwal, menyesuaikan pekerjaan dengan jadwal. Jadi kayak biar seimbang kan, kerja jalan, kuliah juga jalan. Ya pertama kita harus menyesuaikan dengan jadwal kuliah kan. Kalau dari segi waktu agar seimbang, yang pengalaman saya tuh ya seperti itu. Dan ada momen-momen yang mungkin di situ nggak bisa ditinggalin, ya udah izin kan, sekali dua kali kan. Momen penting tuh nggak setiap hari kan. Yang memang benar-benar kita tidak bisa izin dan harus datang, ya udah izin di salah satu kegiatan, mungkin acara kerja, ya izinnya di kampus, acara kampus mungkin izinnya di tempat kerja, biar seimbang. Kemudian kalau kesehatan dari pengalaman saya pribadi, yaitu pertama jangan lupa minum. Minumnya pun minum apa nih? Air putih, bukan tuak ya. Aduh, dia duluan air sebut. putih ya. Jadi jangan lupa minum air putih karena tapi tahu dia tuh. Saya manusia nih Pak. Iya. Jadi kalau dari saya itu sih mungkin dari air minum, Ya. jangan lupa jangan sampai kurang kan 1 liter berapa ya, satu setengah liter sehari itu 2 liter kalau Sehari sekilo. Sekilo. Sehari seliter. sehari itu ya jangan sampai kurang dari kebutuhan tubuh karena bisa kita cek dari urin. Nah itu salah satu tips untuk bisa mengecek apakah kita kurang minum atau tidak itu dari urin. Jadi pas kita kencing kan Warna merah. ya kalau merah itu udah keterlaluan sih kalau merah. Karena Bahaya. kalau semakin dia kuning berarti dia tuh ada masalah dengan pencernaannya. Jadi itu sih kalau dari kesehatan pertama ya air putih jangan lupa,
kemudian jangan terlalu banyak makan junk food. Ini buat woman ya, buat biasanya nih yang perempuan senang seblakan, seblak, kemudian yang instan mie. Sebenarnya mie itu sehat sih kalau mie. Yang nggak sehat itu bumbunya, itu yang dikurangi. Iya, harus banyak makan, mencukupi 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna. Tapi sekarang udah beda ininya apa ya? Beda, udah nggak 4 sehat 5 sempurna lagi. Apa tuh? Nggak tahu apa sih. 5 sempurna. Iya, apa sih ini di ahli gizi? Udah nggak kayak Udah gitu jadi 6 lagi. ya? 6 sehat? Enggak, konsepnya udah beda lagi, enggak 4 sehat 5 sempurna. Pokoknya Saya dia pernah harus tak baca. imbang lah, harus imbang. Harus imbang. Jadi, sesuai kebutuhan tubuh. Benar. Intinya harus jaga pola makan, istirahat yang perhatikan cukup, jangan jadwalnya juga. begadang. Iya. Jagalah hati. Jangan kau suhai. Jadi Ucapan itu terima kasih pada Kayak kenapa saya bahas? Jadi ini juga nih teman-teman nih, buat teman-teman yang suka begadang, nah itu dikurangin tuh. Karena kalau dari katanya dokter-dokter, jurnal juga, kalau kita kebanyakan begadang tuh kita mengikis waktu masa tua kita. Jadi kayak apa? Kita mengorbankan masa tua kita. Gitu sih kalau kata-katanya dokter ya, secara medis. Dan juga itu, jadi begadang tuh nggak tidur ya, itu artinya begadang. Kalau kita tidur jam 1-2 itu bukan begadang tapi kurang tidur. Jadi kalau begadang tuh gunakanlah waktu begadangnya untuk hal-hal penting, karena itu kan untuk masa tuanya. Jadi kayak kita apa ya, istilahnya itu mengambil waktu masa tua gitu. Itu sih kalau dari saya. Ngecit ya, pengen cepat mati ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Mahasiswa yang kuliah pulang itu belum tentu nggak berhasil gitu ya. Iya nggak. Alhamdulillah kan bisa sampai posisi ini juga ya karena Hasil ini. itu. Yang dibilang mahasiswa kupu-kupu bisa seperti ini. Kemarin sering saya dengar dia ini dihina dia sama. Kamu sebut bilang apa? Jangan bilang gitu. Apa ke dia? Gitu ya. Bro, kura-kura itu nggak baik. Kura-kura? Apa pura-pura? Oh ya kuliah rapat ya. Ikut organisasi nggak? Kalau di kampus enggak. Ya kalau di luar ya itu sih Kenapa latihan. nggak ikut organisasi? Karena nggak ini beban buat pikiran juga kan. Ya di sisi lain kita harus bagi waktu buat ke kampus. Di luar juga ada kegiatan. Jadi nggak bisa atur waktu. Berarti organisasi menurut Mabur udah bagus. Tergantung. Jadi bukan menjudge bahwa organisasi gak bagus ya teman-teman. Jadi di sini tuh hanya tergantung kebutuhan aja sih. Kalau memang kita tidak ada kegiatan di luar ya dan kerja juga enggak, kenapa enggak gitu? Kita mencari relasi di tempat kuliah kan dengan melalui organisasi-organisasi. Sesuai pilihan hidup masing-masing. Iya, balik ke diri Kan sendiri setiap sih. orang tuh punya goalsnya masing-masing. Ya. Hidup itu pilihan. Pilihan, benar. Mau ngapain terserah. This is your choice. Benar tuh guys, hidup itu pilihan, jangan dipilihin. Aduh, siapa tuh hidup dipilihin? Duh, Tapi hidup itu tentang penerimaan, coy. Dari mana apa? Beasiswa. Loh, skripsi. penerimaan. Kita tuh kan nggak minta dilahirin. Sekarang kita sudah lahir, kita harus menerima, kita harus menjalaninya. Gitu. Yaudin, terima kasih Mabrur sudah Ya, menyempatkan sama-sama. hadir di Suara Kampus. Bener sih abis ini emang gak ada kesibukan. Berbagi ide bersama kita, berbagi informasi, tips-tips sehatnya dari Mabrur. Terima kasih banyak. Sudah Sama-sama. mematahkan bahwa kupu-kupu itu nggak ada prestasi. Bisa ada prestasi guys. Kupu-kupu itu bisa terbang. Lepas. Oke Mabrur, terima kasih. Ya, sama-sama. Dadah. Dadah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.